Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di channel Belajar Cuan Terus. Hari ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik untuk tanggal 18 November besok. Pertama, kita lihat kondisi IHSG kita. Tadi pagi sempat turun untuk retest kembali ke area supportnya di 6970. Lalu dia rebound waktu siang ya. Rebound naik dan arahnya ini ke resist atas 7100. Jadi semoga besok IHSG hijau dan break 7100, lalu arahnya ke 7300 ini. Kalau dia berhasil break dari 7100 resistance ini ya, kelihatan ya. Udah hampir 1 bulan sideways di area sini. Area 6970 dan 7100. Lalu langsung saja kita ke saham pertama, ada saham ABA. Saham ABA ini tadi pagi sempat naik, hampir dia break dari MA50 nya ini, cuman dia dibawa turun lagi. Untuk saham ABA ini ada kelihatan dia ketahan di support ini ya 2 kali, dan kalau nanti bisa break dari resist ini 214, bisa kita katakan ini double bottom kalau dia berhasil break dari 214 itu. Untuk target double bottomnya nanti kalau emang break ya, di sekitaran 250-252 ya, pas di resist ini target double bottomnya. Untuk entry-nya bisa pakai 2 kali beli ya. Soalnya ini udah rada jauh dari supportnya. Untuk area belinya di sini, stop loss di bawah support ini 174. Untuk take profitnya di 214 dan resist atas target double bottomnya 250-252 ya. Ini untuk ABA. Lalu lanjut ke BNGA. BNGA ini dia bagus. Dari 2020 dia ada trendline ini. Dia mantul di trendline ini. Dan di sini ada resist kuat di sini. Di 1200, 1175 sampai 1200 ini resist kuat. Ini menarik kalau BNGA berhasil break dari resist ini. Kalaupun dia belum break, sempet naik cuman dia turun lagi. Selama dia ketahan di trendline ini, arahnya masih ke atas. Atau kalaupun nanti dia nggak turun dulu ke trendline ini, bisa buy on breakout di atas 1200. Untuk resistnya di 1245, 1295 dan 1445. Ini BNGA. Ya, secara trend dia masih uptrend. Emang ketahan di resist ini ya. Jadi ini bisa masuk watchlist. Tunggu kalau dia berhasil break baru masuk. Atau nanti kalau turun kita tunggu di sekitar area trendline ini. Lalu lanjut ke saham Cevin.
Kevin dia sempat naik tinggi, break dari resist ini, naik tinggi banget ya, 40%-an, terus turun, naik cepet, dia turun cepet juga, balik ke area support barunya. Resist yang udah di break kemarin itu udah jadi support sekarang. Terus dia berhasil mantul hari ini, mantul dan stay di atas MA20 ini, MA50. Jadi ini menarik soalnya dia ketahan di area support ini ya, dia berhasil rebound ke atas. Untuk entry-nya bisa di 330 sampai 342. Agak jauh soalnya ini udah naik cukup tinggi dan stop loss-nya ada di 320. Untuk area resistnya di 360, tadi pakai Fibo bisa kelihatan ya, di 360, 376, 394 dan sekitar 410. Ini untuk Kevin cukup menarik sih Kevin. Lalu ada saham ASLC. ASLC dia ketahan di area 130 ya, 130 126 ini dia ketahan di sini, lalu rebound. Untuk entry sebenarnya lebih enak kalau dia udah confirm break dari trendline ini. Dia selama ini masih downtrend. Nanti kalau udah dia break dari resist ini 156, baru bisa dikatakan break dari downtrend ya. Jadi kalau saya mending nunggu di area 156, kalau break baru buy on breakout. Atau kalau dia turun lagi bisa cicil. Yang penting stop lossnya di bawah 124. Cicil ke bawah aja. Kalau besok mau beli boleh, tapi jangan full porsi. Ini cicil aja, siapa tahu dia turun lagi untuk retest support. Soalnya ini udah rada jauh ya. Dari support ke sini udah 16%. Cukup jauh. Jadi itu untuk SLC. Lalu kita ke WAPO. WAPO di sini kemarin ada plan buy 181 sampai 186, dia sempat turun ke 174, dia sempat turun. Stop loss di 173 belum kena ya. Terus dia lanjut naik. Kalau WAPO ini arahnya ke resist ini 199, 200 lah. Lalu selanjutnya di 224. WAPO masih bagus, arahnya masih ke atas ya. Dia di atas MA20 sama MA50 nya ini. Ya, semoga break juga sekalian dari trendline ini. Itu untuk WAPO. Lalu kita ke saham, kita lihat di saham Adikarya. Di sini Adikarya dia support sebenarnya di 600. Adikarya support di 600, dijebol, dia naikin lagi, terus diturun lagi. Cuman di sini ada garis ini ya, dia mantul di sini. Sebenarnya Adikarya ini baru bisa dibilang bagus kalau dia balik lagi ke atas 600. Soalnya kalau belum ke 600 dia ada potensi ke 440.
Itu cukup dalam juga sih. Jadi supportnya di sini 600 sudah di break turun. Lalu di sini ada support lagi di 440. Tapi di sini dari garis ini kita lihat dia bisa ketahan. Selama seminggu ini ketahan di sini. Kalau yang mau spek boleh. Tapi harus stop loss ya, kalau harus cut loss di bawah 520 ini. Stop lossnya di 15. Untuk TP nya ya ke arah 600 ini ya. Soalnya kalau dia turun dari 520 ini kemungkinan besar bisa ke area 440 ini. Ini untuk ADI. Jadi boleh spek buy besok. Stop lossnya di 520. Oh sorry, 515. TP 600. Ini untuk Adikarya. Lalu ke saham ASA. ASA ini udah turun dalam banget ya. Dari harga 3.800, harga 4.000 malah. Harga 4.000 dia turun sampai 830. Gila. Ini downtrend parah ya kalau ASA. Tapi di sini menariknya, di sini ada support di area 840 sampai 900 ini support dari 2019 ini ASA. Dia turun sampai ke situ. Ini belum confirm ya sebenarnya. ASA ini menarik, lumayan menarik kalau dia berhasil stay di atas 1060. Jadi buat sekarang ini sih bisa dibilang spekulasi aja kalau mau masuk. Untuk masuk ASA ini stop lossnya di bawah sini 830, jauh ya. Cuman karena ini posisi di support, jadi oke lah buat di spek. Untuk kita spekulasi bisa. Lalu ada HMSP. HMSP dia berhasil bertahan ya di atas MA 50 nya ini. Untuk saham HMSP sih untuk trading aja, soalnya emang masih downtrend banget ya. Untuk stay di atas MA nya aja dia belum bisa. Cuman di sini bisa dicoba. Stop lossnya di 905, buy 915 sampai 930.
Untuk resistnya di MA ini 960, lalu 1015, terus ke 1060. Seribu sepuluh sorry, sama 1060. Ini untuk HMSP. Lalu ada saham Pani. Pani ini dari kemarin ya. Dia di sini ada inverted head and shoulder. Untuk targetnya, target pattern ini di 1580. Untuk masuk kalau sekarang stop lossnya di 1155 ya, tapi ini plan dari kemarin sih stop lossnya di 1100an kemarin. Arahnya sih masih naik Pani, cuman hati-hati aja sebenarnya. Dia naik volume nggak terlalu gede soalnya di sini, dan hari ini juga candlenya doji. Jadi kalaupun dia turun, retest ke area 1130 untuk Pani. Cuman arahnya masih ke atas harusnya. Terus lanjut lagi ke saham konstruksi lainnya di PTPP. PTPP hari ini naik lumayan, volume juga lumayan. Dia break MA50 nya ini juga bagus PTPP. Untuk resistnya di 970, lalu 1045, 1075. Ya, 940 juga resist sebenarnya. Jadi kalau mau entry bisa antri aja ya. Kalau entry 910 sampai 935, stop lossnya 895, TP nya di 970, 1045 dan 1075. Itu PTPP. Lalu lanjut ke, sebentar kita lihat dulu weekly-nya. Di sini dia ada support di 800, ini support kuatnya. Nah, di 1080 juga support kuat juga. Resist, sorry. Ada resist kuat juga. Jadi dari tahun kemarin ini sebenarnya sideways untuk PTPP. Dia bolak-balik aja di sekitaran sini. 1070 sampai 860, 820. Jadi kalau dia udah berhasil break dari 1055 ini,
arahnya sih masih bisa jauh ke atas 1370 bisa kalau berhasil break dari sideways-nya ini, sideways panjang ini gitu. Itu untuk PTPP. Lalu untuk Wika juga sama sebenarnya. Untuk chart dari konstruksi mirip-mirip semua ya. Di sini Wika ada support kuat di 860 sampai 900 area itu. Jadi kalau mau beli sebenarnya bisa cicil sampai ke support bawah ini ke 860. Jadi mending dibagi dua area aja ya. Untuk area resistnya dia di 950, 1005, 1100. Ini untuk Wika sama PTPP di Wika biasanya jalan bareng. Kalau PTPP tadi berhasil break dari sideways-nya, berarti posisi Wika harusnya udah di atas ini. Sama juga biasanya jalannya bareng ya. Dan potensi ke 1480 ini. 1480 ini. Bisa dibilang ini support kuat sih di area 850 sampai 900 ini. Ini sempat udah turun banyak banget ya. Dan dia bisa bertahan sih udah dari tahun kemarin. Stay di atas 860 ini. Jadi konstruksi sebenarnya lumayan menarik. Bisa dibilang agak low risk ya, karena spotnya ini nggak terlalu jauh. Dan risk rewardnya ini lumayan. Karena spotnya deket, risknya lebih dikit, tapi rewardnya bisa jauh ke atas. Lalu ada Waskita juga. Sama saham konstruksi juga, patternnya sama. Sini support kuatnya di 440 sampai 470 untuk Waskita. Untuk entry bisa di 454 sampai 470. Stop lossnya di 446. Untuk resistnya di 512, 584 dan 640. 585 sorry. Ini untuk Waskita. Jadi tadi ada 3 saham konstruksi ya. 4 sorry. ADI, PTPP, Wika, dan Waskita. PPRE juga konstruksi sebenarnya. Ya ini juga mirip-mirip juga. Ya di sini ada support kuat di sini 133 140 dan dia bertahan di sini di atas 140. Hari ini dia naik di atas MA 20 nya ini. Jadi untuk
buy bisa di area 14146, stop lossnya di bawah 136. Untuk resistnya PPRE 150 ada resist, 160 juga, terus di 172 itu ada resist juga. Ya, untuk konstruksi semua mirip-mirip semua sih. Lalu ada saham itu untuk PPRE, lalu ada saham PSKT. PSKT ini dia kayak ngebentuk head and shoulders ya. Cuma di sini ada support. Ini low risk banget kalau mau spekulasi. Stop lossnya di bawah 72. Untuk resist ada di 84 dan di sini ada gap. Sini ada gap di 97 ya. Jadi karena dia udah ketahan di sini support ini 1 2 3 4, kita lihat besok dia rebound atau enggak. Jadi stop lossnya ketat aja di 72. Ya, ini untuk PSKT. Jadi itu beberapa saham yang menarik untuk dilihat besok tanggal 18 November. Terima kasih udah menonton channel ini. Selamat malam semuanya.